Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat subscriber. Kalau kata Ujang Bustami mah sok backer. Tapi sama aja sebenarnya, maksudnya Ustadz Ujang Bustami itu sama, yaitu subscriber ya teman-teman gitu. Jadi plesetin sedikit tuh gitu. Oke, udah lama juga ternyata saya perhatiin dari komentar-komentar gitu banyak, udah 4 bulan ya saya belum bikin YouTube Ari Jaya Channel, ternyata belum dijawab ya. Biasalah teman-teman, COVID ini bikin semuanya ekonomi kita makin jatuh ya gitu. Bahkan kalau kata Sri Mulyani itu udah mencapai tahap resesi ya gitu ya, udah di bulan September ini, karena kita udah minus 2 digit juga gitu ya, minus 1 digit ya gitu. Oke, pada kesempatan kali ini, video kali ini, Ari akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para teman-teman netizen mengenai salah satunya kapan SP3K itu terbit gitu, kapan ya teman-teman. Jadi itu kapan? Dan kemudian ada beberapa lagi pertanyaan mengenai apakah memang wawancara via telepon itu dia sudah proses sudah proses wawancara kah atau belum gitu ya, apakah memang harus datang gitu ke bank gitu. Itu nanti kita jawab, saya jawab di video kali ini. Jangan kemana-mana, tetap di Ari Jaya. Oke guys, balik lagi di Ari Jaya Channel. Oke, langsung aja. Kali ini saya akan bahas satu ya dari Pak Riki Purnomo. Nah ini Pak Riki Purnomo, mudah-mudahan subscribe, jadi makanya tahu mau bisa nonton video Ari Jaya Channel. Jadi pertanyaannya itu disetujui atau tidak itu wawancara ya Mas, wawancara itu via telepon atau datang ke bank ya. Waktu itu saya ditelepon saja dari Bank BTN. Oke, yang pertama disetujuin atau tidak wawancara ya Mas. Jadi artinya gini sebenarnya, wawancara itu ya biasanya sebelum COVID ya. Nih kita Ari bicara sebelum COVID ya. Jadi wawancara sebelum COVID itu kalau rumah subsidi biasanya itu mereka berkas yang lengkap itu ditumpuk, kurang lebih kira-kira sekitar 50 orang diundang untuk interview, atau pihak bank BTN itu sendiri petugasnya untuk datang ke kantor pemasaran ya gitu, ke marketing galeri gitu, untuk melakukan interview massal gitu. Jadi wawancara massal gitu. Kalau biasanya sih kalau mereka sudah lengkap ya guys gitu, otomatis biasanya sih harus dilengkapin dulu baru dia ke tahap wawancara interview gitu. Nah sekarang eranya era COVID ya, jadi makanya beda nih gitu. Jadi kalau waktu itu kredit komersil yang saya proses itu biasanya kredit komersil itu wawancaranya by telepon gitu. Jadi mereka nggak harus kita undang untuk datang, tapi wawancaranya by telepon aja. Biasanya komersil itu memang lebih cepat gitu, agar kesibukan si konsumen itu sendiri yang mau KPR itu tidak terganggu. Jadi makanya mereka interviewnya by telepon gitu. Untuk yang komersil ya, ini kita garis bawahin untuk yang komersil. Tapi kalau untuk yang subsidi kita wawancara massal. Itu biasanya datang ke bank atau wawancara di perumahan, marketing galeri perumahannya ya gitu. Kalau sekarang karena COVID ya memang benar adanya gitu, memang betul, karena memang kondisi COVID nggak mungkin dikumpulkan untuk proses wawancara, makanya mereka interview by telepon aja gitu. Jadi makanya usaha ini kalau misalnya ada pihak bank mau prosesnya biar lebih cepat terbit SP3K-nya, makanya
cepet-cepet diangkat telepon dari pihak Bank BTN gitu ya guys. Oke, Pak Reki Purnomo, oke ya. Mudah-mudahan jawabannya dari Ari Jaya bisa maksimal. Oke. Terus kemudian dari Pak Muhammad Taufik Perdana, KPR subsidi saya sudah disetujui bank. Sekarang lagi tunggu jadwal akad kredit. Kira-kira berapa lama ya Kak? Nah, Pak Taufik Perdana, jadi kalau KPR udah disetujuin berarti dia Pak Taufik ini sudah megang SP3K biasanya gitu. Plafonnya sudah tertera, sudah kelihatan plafonnya. Kalau misalnya turun plafon bisa banding. Biasanya kalau misalnya mau dia banding untuk kenaikan plafon itu harus menyertakan data-data ya, data-data berkas-berkas yang harus dikirim. Berkas-berkasnya apa aja ya, nanti balik lagi ke pihak bank apa yang menjadi mitigasi resikonya, apa nih yang menyebabkan plafonnya itu turun. Oke, bunganya di situ SP3K sudah tertera, terus kemudian kafling bloknya biasanya tuh di make sure lagi SP3K, karena biasanya kadang pernah waktu itu temen sendiri kafling bloknya itu pernah diketik salah ya, jadi makanya kalau bisa kafling bloknya itu jangan sampai salah ya teman-teman gitu ya guys gitu. Kafling blok sama nomor rumahnya itu jangan sampai salah, karena nanti kamu akad kredit rumah orang gitu ya, jangan sampai kayak gitu guys gitu. Nanti kamu diomelin sama tetangga, wah ini kafling saya nih itu kok akad kredit gitu ya. Oke guys, itu untuk Pak Muhammad Taufik Perdana. Jadi untuk berapa lamanya? Jadi untuk berapa lamanya itu setelah SP3K biasanya nggak lama. Cuman dia itu yang jadi kendala emang notarisnya nih gitu. Kita jadwal sama notaris ini kan notaris punya kesibukan lain, akad tempat lain, atau mungkin notaris lagi ada segala keperluan lah. Pokoknya pihak bank juga harus siapin buku tabungan, terus kemudian harus siapin apa namanya kayak misalnya kalau SP3K ya, kalau SP3K itu kalau nggak salah pihak konsumen juga harus siapin dana juga ya, tapi emang nggak gede, paling berapa ratus ribu lah ya teman-teman, atau 1 jutaan gitu untuk biaya SP3K. Terus kemudian biasanya itu clearance sertifikat ya, biasanya juga pihak notaris clearance juga kalau misalnya emang akadnya banyak. Biasanya itu ya clearance sertifikatnya nggak cuma 1. Nah biasanya akad kredit itu sebelum dilakukan SP3K sudah keluar, sebelum akad kredit memang dicek lagi nih switching sertifikat ya. Jadi pecahan sertifikatnya ini misalnya katakanlah sudah keluar NIB, nomor induk bidang. Kalau misalnya dia minimal udah keluar NIB, nomor induk bidang, biasanya udah bisa akad cepat gitu, karena memang untuk terbitnya SP3K untuk terbitnya sertifikat itu lebih cepat gitu ya. Jadi dikondisikan juga sih, memang untuk berapa lamanya kita juga nggak ngerti ya, karena kan si perumahan itu sendiri ya, kondisinya dia akad itu apakah dia beli tanahnya udah langsung punya sertifikat ya, sertifikat SAM gitu ya. Jadi tinggal dipecah-pecah doang gitu ya. Tapi kalau misalnya developer umumnya sih belinya girik ya, apalagi rumah subsidi. Mereka harus nggak bisa tuh yang namanya misalnya katakanlah dia modal untuk dapetin untung sekitar 30%, dia dari satu rumah itu sendiri, dia itu jadi dia belinya itu bukan sertifikat, biasanya sih dia girik atau AJB gitu ya kan, itu yang mereka biasanya masih murah-murah gitu ya guys. Jadi makanya nggak bisa saya tentuin nih gitu kalau misalnya kira-kira berapa lamanya ya, tergantung dari proyek-proyek itu sendiri, dari developer itu sendiri, kondisi legalitasnya. Nah pihak bank juga sebelum akad kredit biasanya dicek lagi nih pecahan sertifikatnya, terus kemudian dari set plan yang udah disahin tata kota gitu ya kan, itu di plotting nih sertifikatnya nih. Kalau misalnya nggak sesuai, ini tahan dulu, jangan sampai akad gitu, karena berarti ada legalitas yang terkendala. Jadi jangan salahin pihak bank ya untuk akadnya lama. Kadang-kadang memang
yang lama itu biasanya ya ini sertifikatnya masuk. Oh ternyata satu bidang ini sebelahnya sertifikat hampir satu bidang ini luasnya misalnya 6 kali 10 60 ya biasanya kalau perumahan subsidi ya. Itu 55-nya itu udah sertifikat, berarti ada 5 meternya itu ya masih girik, biasanya itu nggak bisa ya gitu ya guys. Jadi itu menjadi agak lebih lama gitu guys. Oke, Pak Muhammad Taufik Perdana jawabannya oke ya, mudah-mudahan puas dengan jawaban Ari. Oke, next. Nah iya, jadi Pak Taufik Perdana kalau misalnya memang langkah-langkahnya apa gitu ya, kalau misalnya pengen tahu gitu, coba tanya aja sama pihak bank kenapa saya belum bisa akad kredit. Ya mudah-mudahan nggak sampai SP3K terbit, terus kemudian nggak sampai lama Pak Taufik bisa langsung akad kredit ya. Tapi kalau enggak, ya ditanyain aja sama pihak bank atau developer. Biasanya itu ada kendala sesuatu ya biasanya gitu, yang nggak memungkinkan Pak Taufik Perdana untuk akad kredit. Oke. Terus kemudian tapi Pak Riki Butapi SP3K belum dapat dan sudah disurvey ke kantor Mas. Nah, jadi untuk Pak Riki Purnomo nih ada jawabannya, ada pertanyaan juga ya. Jadi setelah wawancara itu dikasih tahu nggak tuh sama pihak bank, wawancara by telepon, berkasnya sudah lengkap apa belum ya gitu. Jadi kalau misalnya berkasnya memang belum lengkap ya Bapak buru-buru nih cepet dipercepat untuk lengkapin berkasnya itu ya Pak Riki ya. Nah kalau misalnya di survei ya memang benar gitu ya. Jadi kalau misalnya berkas masuk, misalnya katakanlah Bapak sebagai karyawan di suatu perusahaan gitu ya kan, terus kemudian dia survei dulu ke kantor gitu. Nah ini memang proses untuk menuju SP3K gitu ya. Jadi proses SP3K itu memang harus sudah disurvei ke kantornya gitu ya. Jadi memang kurang lebih sekitar seminggu atau 2 minggu ya gitu ya, karena kan memang subsidi juga memang banyak ya gitu Pak Riki ya. Oke, terus kemudian apalagi nih Pak Riki Purnomo dan tambahan developer sudah ready tapi belum 100% Mas. Nah ini salah satu kendala juga nih, nggak bisa akad ya gitu, apalagi rumah subsidi ya guys. Jadi tambahan developer sudah ready tapi belum 100%. Nah tinggal pump dan jalan yang belum semuanya sudah kalau lihat dari fisik. Jadi kalau rumah subsidi biasanya sih kalau untuk tinggal pump dan jalan yang belum. Nah kalau misalnya rumah subsidi ya biasanya memang untuk pump dia belum belum dipasang ya minimal sih biasanya sih air sih udah ada galian air gitu, udah ada instalasi untuk air, terus kemudian udah ada speed tank, rumahnya sudah ready, sudah sudah siap lah untuk dihuni. Mesin air itu sih nggak ada kendala gitu untuk bisa akad kredit ya gitu. Yang penting SP3K dulu nih Pak Riki Purnomo gitu ya. Nanti berkasnya Pak Riki ini lengkapin dulu, barangkali ada kendala di berkas ya gitu ya. Nah kalau jalan tetap memang harus si pihak developer memang punya tanggung jawab, jalan memang harus dihalusin ya, harus diperbaikin, jangan sampai belum dicor gitu ya kan. Tapi memang itu sambil berjalan sih, akad kredit bisa tetap jalan ya. Biasanya sih developer juga kalau misalnya Pak Riki ini sudah akad kredit, duitnya cair ya kan, dia untuk ngebangun jalanan juga gitu. Yang penting jalannya tetap dibangun gitu, tetap dikontrol sama pihak bank, karena pihak bank ini untuk mengontrol ya gitu. Dia untuk kayak semacam itu karena kan nanti ketika Pak Riki Purnomo maaf ya Pak Riki, misalnya Pak Riki terkendala macet ya kan, karena memang ada masalah di jalan belum dibangun,
sama pihak developer, itu kan berarti kan apa namanya, si pihak bank yang kerepotan juga gitu. Jadi makanya pihak bank juga tetap nge-push sama si pihak developer, ayo dong jalannya dibangun gitu ya. Nah ini dari Muhammad Agung Sujiwo. Jadi setelah over kredit bawah tangan, penjual, pembeli, dan plus notaris, pembeli wajib ke bank untuk melaporkan. Apakah bank tidak mempermasalahkan itu? Jadi ini over kredit ya. Jadi kalau misalnya kita bicara mengenai over kredit bawah tangan, itu memang saya juga dapat informasi dari notaris yang ada di Bekasi gitu, yang memang dia biasa ngurusin over kredit di bawah tangan. Jadi dari secara legal karena namanya transaksi ya, perpindahan hak gitu ya kan, dari antar penjual sama pembeli gitu. Nah tinggal dilaporkan saja gitu ke pihak bank. Masalah ya memang hanya bank BTN aja memang sih yang bisa over kredit di bawah tangan gitu. Terus kemudian kalau update, nah ini juga Pak Agung Sujiwo, kalau update nama aja Pak, ke rumahnya itu subsidi. Kalau update namanya, nama aja Pak, kalau update nama aja karena rumahnya itu subsidi. Ya itu dia apa namanya, maksudnya update nama itu ya tetap aja sih jatuhnya sih memang over kredit ya gitu ya. Over kredit ya otomatis ya memang update nama gitu, dirubah nanti. Nah nanti pihak si penjual itu sudah nggak ada sangkut paut lagi mengenai cicilan. Jadi nanti ada pihak pembeli yang baru yang udah diupdate namanya di bank, dia yang bertanggung jawab untuk membayar cicilannya gitu. Gitu ya guys. Jadi lebih enak gitu. Oke, ada Pak Fajar Heru. Bang, kalau normalnya serah terima kunci berapa bulan sih setelah akad komersil atau subsidi? Nah, jadi kalau misalnya Pak Fajar itu nggak bisa ya kita samain antara komersil sama subsidi. Jadi kalau misalnya Pak Fajar Heru ini sudah akad kredit, jadi antara komersil sama subsidi nggak bisa kita samain gitu. Kalau subsidi dari aturan dari apa namanya pemerintah memang mewajibkan rumah itu harus ready stock, nggak bisa dia itu inden gitu ya. Jadi makanya kalau nggak bisa kita samain antara komersil. Kalau komersil tergantung perjanjian di awal antara developer sama antara developer sama si pihak BTN. Jadi kalau misalnya projectnya itu minimal dia udah ngebangun minimal 5 project gitu ya kan, si developer itu sendiri. Terus ini project yang ke-6, terus kemudian dia baru dapat kerja sama inden gitu, tapi pakai nama PT. Nah itu biasanya kalau inden ya otomatis dong logikanya. Berarti komersil ada case-nya dia harus apa namanya, dia inden kurang lebih inden kurang lebih sekitar 2 tahunan gitu ya kan, untuk rumah 2 lantai, untuk 1 tahun untuk rumah 1 lantai gitu ya, nggak bisa kita samain. Kalau subsidi memang diwajibkan untuk ready stock, dia harus kalau mau akad kredit dia harus ready stock dulu, kemudian biar langsung ditempatin gitu ya. Itu aturan dari pemerintah kalau subsidi ya ada pantauan dari pemerintah, karena kalau enggak ya otomatis pihak bank yang kena nanti gitu. Kalau komersil kerjasamanya cuma 2 doang, antara pihak developer sama si pihak bank, udah. Tapi kalau misalnya subsidi itu ada 3 pihak, antara pemerintah, terus kemudian ada developer, kemudian sama pihak bank gitu. Jadi makanya subsidi harus ready stock. Oke ya Pak Fajar Heru, oke ya, mudah-mudahan jawabannya bisa memuaskan. Kemudian nah ini ada Ferry Goper, sesudah wawancara berapa lama ditelepon dari bank untuk verifikasi? Maksudnya sesudah wawancara berapa lama ditelepon dari bank untuk verifikasi? Oh verifikasi ya. Ya oke, saya baru paham. Verifikasi
maksudnya verifikasi data ya. Jadi biasanya di survei. Jadi kalau misalnya sudah wawancara itu memang data itu kan misalnya katakanlah kerja Pak Ferry Goper itu kerja misalnya di PT A. Nah, biasanya si pihak BTN itu survei ke kantor gitu. Untuk berapa lamanya itu kurang lebih ya, setahu saya itu yang nggak bisa ditentuin juga sih memang teman-teman ya gitu, tergantung dari pihak si. Biasanya sih kalau kalau di sistem itu memang kurang lebih setelah wawancara berkas lengkap ya, berkas lengkap. Kalau misalnya wawancara berkas lengkap itu kurang lebih sekitar 3 harian atau sampai 5 harian gitu, dia survei ke kantor bapak atau ke usaha bapak ya. Tapi makanya standby biasanya sih itu dia telepon juga ke kantor bapak atau memang dia dadakan gitu. Tapi kalau verifikasi umumnya sih dadakan ya gitu. Tujuannya apa ya, biar nggak ada skenario di belakang pihak bank. Jadi makanya ini ya pernah sih kayak gitu sih. Tapi ya nggak ini juga sih semuanya sih datanya semoga Pak Ferry Goper juga bagus-bagus ya gitu, nggak ada kendala apa-apa ya gitu ya. Oke, terus kemudian oke. Nah ya ini untuk thank you untuk coba-coba channel. Makasih sudah buat Ari Jaya channel ini lebih semangat untuk bikin video informasi buat teman-teman mengenai KPR KPA. Jadi coba-coba channel ini kasih komen gitu. Ayo kakak, video barunya kami menunggu-nunggu. Wah, aduh, bilang nih, oh iya nih. Tapi lagi bingung sebenarnya sih, Ari sendiri lagi bingung untuk ngebahas apa nih gitu ya kan. Karena kebetulan juga saya juga lagi sibuk gitu ya kan. Saya juga saya bikin toko online juga gitu, karena kebetulan saya sendiri pernah kursus programmer. Jadi makanya cobalah pas corona kayak gini memang cobalah bikin toko-toko online gitu. Tapi yang memang toko online itu bisa di-download di aplikasi store gitu ya. Dan jangan lupa ya teman-teman juga, kebetulan saya juga sama istri punya toko online di Shopee. Itu namanya Doramimo Shop ya. Tapi kalau untuk di toko online-nya istri di Doramimo Shop, tapi kalau toko saya itu di App Store itu namanya GoShop ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman katakanlah lokasinya masih di Jakarta aja nih, Jabodetabek lah, pokoknya masih bisa akses untuk layanan di toko Ari sendiri ya gitu ya. Nah jangan lupa belanja di sana gitu. Oke, itu aja informasi yang bisa Ari sampaikan pada kesempatan video kali ini. Semoga bermanfaat ya. Kalau misalnya teman-teman suka gitu, mudah-mudahan jawabannya juga bisa memuaskan. Atau ada pertanyaan lagi, jangan sungkan-sungkan untuk komentar di bawah ini ya, di video baru Ari. Nanti kita bahas bareng-bareng. Nah terus kemudian kalau misalnya teman-teman katakanlah ada lagi yang mau kasih, misalnya katakanlah bahas ini dong mengenai program untuk katakanlah cara bikin aplikasi, cara upload di Play Store atau apa gitu. Pokoknya ada masukan-masukan gitu atau ada saran untuk bikin video ini lebih berkembang lagi ya, silakan aja. Jangan lupa subscribe, like dan share. Mudah-mudahan teman-teman yang tahu informasi teman-teman subscriber atau saudara saudara teman-teman sendiri mau pengen tahu mengenai informasi KPR KPA, atau misalnya katakanlah pengen Ari bikin video mengenai cara upload aplikasi Android ya ke App Store kayak gimana, terus kemudian cara jualan online itu seperti apa gitu, terus kemudian kebetulan saya juga punya aplikasi Gramatik ya kan, installnya kayak gimana gitu ya, boleh nanti komentar aja di bawah ini gitu ya. Oke, gitu aja, sukses buat kita semua. Salam hormat untuk
teman-teman subscriber, terima kasih udah menemenin Ari di 4 bulan terakhir ini. Semoga terhindar dari COVID corona ya gitu ya. Mudah-mudahan ya wabah corona ini bisa cepat selesai ya gitu, karena kebetulan juga memang ya udah gitulah gitu. Kalau kita nggak bisa eksis ya udahlah gitu, ekonomi kita makin ke depan makin anjlok soalnya gitu ya. Itu aja informasi yang bisa Ari sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.